Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Jadi kita bertemu lagi di Tatap Maya yang selama 2 JP. Jadi kali ini kita akan membahas tentang RTL titik 3, yaitu umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, izin kakak-kakak untuk menampilkan dulu yang ingin saya presentasikan. Bagaimana kak? Muncul? Muncul kak? Yang saya tampilkan? Belum. Belum. Oke. Jadi baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore siang hari ini kak, saya mau Kak Nurmawan silakan pimpin doa kak. Saya persilakan Kak Nurmawan untuk memimpin doa sebelum kita mulai pada kegiatan kita pada siang hari ini kak. Oke. Siang hari ini kak, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita mulai Tatap Maya kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang saya kembalikan ke presentasi. Terima kasih. Oke baik kak, terima kasih kepada Kak Nurmawan karena telah memimpin jalannya doa. Jadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang RTL titik 3, di mana kita akan melakukan refleksi terhadap tugas yang telah kakak-kakak unggah di LMS. Jadi tentunya kakak-kakak kali ini akan memberikan umpan balik atau refleksi tentang tugas-tugas RTL yang telah kakak buat. Nah, jadi selama 2 JP ini kita akan membahas tentang tugas RTL yang kakak buat. Jadi sebelum kita lanjut kak, izin dulu untuk menampilkan sesuatu. Jadi sebelum saya lanjut kak, jujur saja kak, jadi masih ada beberapa tugas mulai dari modul 1 itu masih ada yang belum lengkap kak. Jadi saya mohon kepada kakak-kakak sebelum tugas ditarik oleh BPGP, saya mohon untuk kepada kakak-kakak agar segera menuntaskan tugas-tugasnya yang belum selesai kak. Jadi mohon untuk di cross check kembali tugas-tugas yang belum selesai.
Jadi ada beberapa yang sudah saya fotokan Kak, masih ada yang belum lengkap dari mulai tugas 1.1 sampai 1.6. Sedikit ingin saya tanya dulu Kak, bagaimana dengan tugas-tugas RTL-nya Kak? Sudah ada yang selesai atau bagaimana? Atau ada kendala Kak? Halo Kakak. Itu RTL-nya di mana mau diupload itu Kakak kalau selesai? Di situ di LMS Kak. Tidak ada, kulihat kelomnya pernah ada muncul di LMS itu. Unggah tugas Kak. Kita buka di unggah tugas. Buka dulu. Jadi coba. Iya. Kita buka di unggah tugas RTL. Ada di situ Kak. Unggah tugas rencana tindak lanjut. Di bawahnya RTL 1. Jadi kita melanjutkan di RTL 2, di situ unggah tugas Kak. Jadi itu RTL Kak memuat untuk apa di situ Kak RTL-nya? Jadi RTL-nya itu Kak, tunggu saya tampilkan dulu di slide sebelumnya Kak. Jadi di RTL untuk RTL-nya itu Kak. Tunggu saya bukakan dulu waktu tatap maya yang 1 JP Kak, yang persiapan RTL. Tunggu saya tampilkan dulu. Yang jelasnya untuk pengerjaan RTL-nya Kak, kita ikuti saja alur-alur yang saya tampilkan ini Kak. Sabar Kak. Sementara loading. Di sini saya lihat di tugas ini Kak, rencana tindak lanjut itu ada 2, RTL 1 dengan RTL 3. Di mana RTL 2-nya di situ? Ada Iman? Di RTL 2 itu Kak, maksudnya itu adalah RTL yang kedua, satu saja tugas yang diupload Kak, bukan 2. RTL 3 itu maksudnya gini, RTL rencana tindak. Ada di sini RTL 1 persiapan di RTL 1 itu Kak adalah tatap maya di situ. Tidak persiapan tatap maya atau tatap maya di situ Kak. Ya, kemudian yang kedua di situ kita mengunggah tugas RTL. Tidak ada, saya hilang dari situ, tidak ada. Yang ada hanya umpan balik. Benar Kak? Iya, yang ada saya di berarti, situ. kenapa bisa Kak? Tidak tahu, ini pernah muncul tugas dari situ. Unggah RTL, sekarang sudah tidak ada. Tidak ada Mi. Yang ada situ umpan balik RTL 3. Umpan balik rencana lanjut. Karena memang belum ini hari baru bisa terbuka Kakak. Tidak ada RTL 2. Berarti ada mungkin tugas yang belum terselesaikan Kak. Kalau Kak Nurmawan bagaimana terbuka? Ini hari baru terbuka. Tanggal 18. Berarti terbuka. Iya. Tapi coba dulu tugas RTL-nya. Masih coba dari LMS buka dulu ya. Karena buka coba. Tanggal 18 kuliah. Iya.
Coba Kak dibuka dulu. Dulu RTL-nya. Nah, ini tidak ada RTL. Tunggar Rencana tidak ada. Unggah tugas rencana tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Iya, betul Kak. Betul Kak. Tidak ada. Terakhir itu penguploadan tugas itu Kak tanggal 16. Hah? Itu kemarin saya selesaikan kemarin itu karena tidak ada. Sedangkan ini hari sudah tanggal sudah lewat 2 hari. Kan saya waktunya hari Kamis tanggal 10 ke 8. tidak ada. Tidak ada. Tunggu Kak, saya cek dulu. RTL-nya tuh ya Kak. Nah, seperti ini Kak, ini tampilannya. Iya. Di RTL 1 itu adalah persiapan rencana tindak lanjut. Terus jadi sini melakukan tatap maya Kak. Nah, kemudian di RTL 2 ini kita akan mengunggah tugas rencana tindak lanjut sampai tanggal penguploadan itu tanggal 16 Kak. Kemudian di RTL 3 itu kita akan melakukan tatap maya yaitu umpan balik atau refleksi Kak. Kalau Kak Nurmawan bagaimana muncul Kak? Sementara ini saya buka ini. Coba dibuka semua Kak. Baru masuk di PMM, baru masuk ini. Saya heran juga karena sama unggah tidak ada. Kenapa bisa di? Jadi untuk kakak sudah ada tidak yang mengupload tugas RTL-nya Kak? Kalau saya tinggal upload. Tapi tidak ada kolomnya untuk RTL. Coba kita buka ulang Kak PMM. Baru kita refresh. Serta sudah muncul kembali. Masih Kak. Masih. Nanti saya fotokan. Ki. Iya. Kalau yang lain kakak, bagaimana dengan tugas RTL-nya? Sudah saya kirim di grup Kakak. Sudah. Kalau anu tak yang RTL pusat tindak lanjut dia tercentang di situ.
Yang tidak ada memang kalau tidak ada memang RTL 2. Maksud saya Maksud RTL saya satunya Kak. RTL satunya Kak. Tercentang, Persiapan rencana tercentang. tidak lanjut. Oh, Rencana tidak tercentang, Ji. lanjut. Oh, tercentang Ji. Iya, Iya. Berarti RTL 2 Berarti tidak. RTL 2 tidak. iya, tidak ada memang. Iya, tidak ada memang korupnya di situ RTL 2. Sebenarnya Sebenarnya Kak Sapri, Kak Sapri tanggal berapa mau tanggal mengupload, Kak? berapa mau mengupload Kak? Dari minggu kemarin Dari tidak ada minggu memang. kemarin tidak ada memang. Waktu biar sebelum tanggal 16. Sebelum tanggal 16. Iya, sebelum. Iya, sebelum. Oh iya, sebentar saya Oh nanti. iya, sebentar saya nanti Kalau untuk cek. kakak yang lain Kalau bagaimana? untuk kakak yang lain bagaimana? Kak Nurmawan? Kak Nurmawan? Ya, sementara ini. Kenapa lama Baik, Kemong. Saya sudah masuk juga ini. Anu gini, apa? Tetap maju terus. Apa? Satu persiapan rencana tindak lanjut. Baru saya lanjutkan. Selanjutnya langsung ke RTL 3. Tidak ada RTL 2. Semua kita. Berarti penguploadan tugasnya lewat mas. Sedikit juga yang saya tanyakan, Kak. Waktu penguploadan tugas sampai batas tanggal 16 pernah muncul tidak? Kalau Itu saya RTL sudah tidak ada. Pernah saya buka tanggal berapa itu? Tanggal 15 kah? Masih ada ya? Memang. Masih ada. Saya tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu Hari Sabtu. Selesai. Buka sudah tidak ada. Biasanya itu RTL tidak muncul ketika penguploadan tugas sudah lewat. Jadi sebentar saya tanyakan kembali Kak bahwa pesan saya belum ada yang mengupload tugas RTL di batas tanggal yang telah ditentukan. Jadi sedikit sebenarnya himbauan bahwa tugas sebenarnya dikumpul secara tepat waktu juga. Minimal sebelum jam 12 malam sebelum waktu tenggangnya. Kemudian untuk sedikit juga untuk himbauan Kak untuk bukti karyanya nanti diusahakan di-upload sesuai waktu yang telah ditentukan Kak. Jadi jangan sampai tugasnya itu semua tidak terbaca karena penguploadannya lewat semua Kak. Nah, sedikit Kak, ini ada sedikit contoh untuk tugas RTL Kak. Tunggu saya buka dulu saya punya tugas RTL. Sebenarnya dari tarik kita jam 2 kita mulai Kak. Banyak contoh-contoh tugas RTL yang bisa dipaparkan Kak.
saya buka dulu. Tunggu, saya buka dulu. Nah, sedikit saya ulang kembali dulu, Kak. Saya paparkan dulu RTL untuk unggah tugas RTL-nya, Kak. Gimana, Kak, muncul? Ah, bagaimana, Kak, muncul? Muncul kakak, muncul. Oke. Nah, untuk tugas RTL-nya ini, Kak. Jadi tahapan ini sebenarnya kita dikasih 1 minggu untuk melaksanakan tugas RTL ini, Kak. Jadi di terakhir itu 1 minggu yang lalu kakak sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan secepat mungkin, Kak. Jadi sebenarnya itu, Kak, untuk tayangan RTL kakak itu maksimal itu ada 9 slide, Kak, atau 9 halaman. Bisa dibentuk dalam PDF atau maupun dalam bentuk video, Kak, ataupun dalam bentuk PPT, dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk JPEG, Kak. Nah, jadi di slide-nya itu ada, Kak, yang namanya judul program. Sedikit saya tambahkan dulu, Kak. Saya tampilkan dulu di RTL. Salah satu contoh RTL, Kak. Nah, kalau ke waktu hari apa itu? Hari apa, Kak? Hari Sabtu selesai. Soalnya saya mau upload itu hari Sabtu. Tapi karena Ya, Kak? sudah hilang di situ penguploadan. Itu hari Sabtu tanggal 15. berapa itu, Kak? 16, ya. Hari 15, terakhir 15 sebenarnya itu. Ah? Hari Sabtu? Kata saya, iya. Kata saya 16. Tanggal 16 itu hari Sabtu, Kak. Karena kemarin sudah itu lama tanggal hilang 7. memang, Kak. Sudah lama hilang. Sudah lama hilang. Kenapa bisa, Kak? Iya, karena saya buat RTL-ku karena waktunya hari Sabtu itu saya sudah presentasikan itu dengan teman-teman ini di sekolah. Oh ya. Iya. Oke, Kak, begini. Sudah. Silakan Kak Sapri tampilkan slide RTL-nya, Kak. Sebentar dulu, Kak, nanti ini laptop yang saya pakai ini bukan laptop yang dulu. Ini saya masuk di sini dulu. Baru bisa ketampilkan. Baru kita tampilkan, kita refleksi bersama, Kak. Nanti saya laporkan ke BPPP bahwa tidak ada untuk unggah tugas RTL-nya, Kak. Oh iya, siap, Kak, siap. Silakan, Kak. Saya kirim dulu Kakak Anuk ini. Iya.
Sudah saya kirim di grup itu kakak. Coba kita tampilkan Kak. Tunggu dulu kak. Saya harus coba masuk dulu. Ya. Kak Nurmawan monitor. Kenapa ya? Bagaimana dengan tugas RTL-nya Kak? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai tapi belum diupload. Oh, bisa dipresentasikan sebentar Kak? Presentasikan Kalau sebentar sudah ke kak. Sapri. Kalau sudah ke Sapri. Ya? Dipresentasikan Berarti sebentar saya Kak? kasih pindah. Ditampilkan di layar. Presentasikan sebentar kak. Bisa. Ditampilkan di layar. Ya, mudah-mudahan bisa sebentar. Tapi saya keluar di Zoom-in dulu. Bagaimana? Oh, enggak di kapan di? Bah. Enggak usah Kak, enggak usah keluar. Nggak usah kak, nggak usah keluar. Oh, maksudnya dibacakan saja begitu. Iya, bisa dibaca. Kalau Iya, bisa. Sebenarnya dibaca. lebih bagus Kalau kalau bisa. ditampilkan Sebenarnya Kak. lebih bagus kalau ditampilkan kak. Itu saya bilang berarti saya pindah ke Zoom-nya dulu ke laptop. Kita Zoom pakai apa nih Kak? Kita Zoom pakai apa nih kak? Pakai HP ini, pakai HP. Tidak apa-apa dibacakan saja Tidak Kak. apa-apa dibacakan saja Supaya kak. lebih simpelnya. Supaya lebih simpelnya. Tapi kalau sudah terbuka di Dan situ kalau Kak, sudah bisa terbuka dibacakan. di situ kak, bisa Sembari dibacakan menunggu sembari menunggu Sapri yang sedang Sapri yang sedang memindahkan datanya. memindahkan datanya kak. Oh iya, oke. Silakan. Silakan kak.
Tunggu dulu ya. Ini buka filenya dulu. Bagaimana Kak? Bisa? Bagaimana Kak? Oke, Bisa? Sebentar dulu Kak. dulu Kak. Kak Nurmawan, silakan dibacakan saja Kak. Silakan dibacakan saja Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya untuk memaparkan rencana tindak lanjut tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Judul program atau kegiatan yaitu STAR, satu anak satu olahraga. Pada slide yang pertama. Kemudian selanjutnya tentang latar belakang. Latar belakang yaitu kurangnya interaksi antara murid pada jenjang kelas yang berbeda di sekolah saat melakukan aktivitas bermain. Hal ini lebih didominasi oleh kelas yang berada pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga murid yang lain bakat dan minatnya kurang dapat tersalurkan. Melihat hal ini, sebagai guru olahraga, menyusun suatu program yang mampu menampung dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, melalui program STAR, satu anak, satu olahraga. Dengan program ini, peserta didik sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti program tersebut. Hal ini dapat terlihat dari antusias peserta didik dalam menentukan pilihan terkait cabang olahraga yang mereka ingin kembangkan. Kemudian selanjutnya kita masuk di tujuan program. Jadi di tujuan program ini ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu meningkatkan interaksi antar peserta didik dalam beraktivitas di semua tingkatan kelas. Kemudian yang tujuan kedua, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, membantu siswa mencapai kondisi fisik yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan mental melalui olahraga. Kemudian tujuan yang ketiga,
menumbuh kembangkan budaya positif, terjalin kolaborasi antara murid, kerukunan dan kekompakan antara murid di sekolah. Kemudian tujuan keempat, menyiapkan bibit bakat dalam mendukung pelaksanaan O2SN. Slide selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama yaitu program ini dilaksanakan di luar kelas yang dilakukan guru mapel, PJK dan peserta didik di SD Negeri 149 Tamalala. Kemudian yang kedua, program ini dilaksanakan merujuk pada kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun, yaitu O2SN, Olimpiade Siswa Nasional. Nilai interaksi sosial, tanggung jawab, disiplin, semangat, dan motivasi terbangun sejak dini. Kemudian ketiga, program ini merupakan penyiapan bibit dalam mengikuti kegiatan O2SN. Selanjutnya, slide selanjutnya, tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini dilaksanakan di kelas 3, 4, 5, dan 6 yang dilakukan oleh guru mapel PJK di SD Negeri 149 Tamalala. Selain yang menjadi pelaksanaan utama program STAR tersebut adalah guru mapel PJK tentu akan berkolaborasi dengan semua guru kelas yang ada di sekolah. Dengan sistem kolaborasi antar kelas 3, 4, dan 5, dan 6, setiap cabang akan olahraga yang dipilih oleh peserta didik akan dibentuk suatu tim yang diisi oleh 1 sampai 2 orang setiap perwakilan kelas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi antar peserta didik, yang kadang dalam suatu kegiatan lebih didominasi oleh kelas lebih tinggi, sehingga lebih rendah tidak dapat bermain bersama dengan kakak kelasnya. Selain itu, program ini dirancang untuk menghasilkan bibit atlet cabang olahraga yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu O2SN ataupun turnamen lainnya. Slide selanjutnya tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pada program sumber daya yang digunakan, jadi ada 2 sumber daya yang digunakan. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu peserta didik dan guru berkolaborasi antar sesama peserta didik dan peserta didik dengan guru. Kemudian yang kedua, aset fisik, yaitu lapangan sekolah, penggunaan lapangan dan aktivitas pembelajaran. Slide selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi pada program ini akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan terkait kompetensi bakat yang dimiliki peserta didik dalam cabang olahraga yang dipilihnya. Selain itu, untuk mengetahui hasil perkembangannya akan dilaksanakan sebuah kompetisi menggunakan SEM untuk mengetahui perkembangan bakat peserta didik. Kemudian slide yang selanjutnya, kemungkinan tantangan. Jadi ada 2 kemungkinan tantangan di sini. Poin pertama yaitu penyesuaian peserta didik di kelas rendah dalam membangun kolaborasi dengan kakak kelasnya. Kemudian poin yang kedua, pembagian waktu dalam melaksanakan setiap program sekolah. Jadi itulah pemaparan tentang RTL yang sudah saya buat, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya saya kembalikan ke Kakak Pasil. Terima kasih. Oke Kak. Oke, Kak. Baik. Baik. Terima kasih.
Terima kasih karena telah karena membacakan RTL-nya. membacakan Sebelum sebelum selanjutnya, itu ada berapa slide, Kak? Ini 9 slide. Oh iya, Kak. Jadi Oh iya, kebetulan Kak. Jadi kebetulan yang diminta yang itu adalah minimal 9 slide. Oke. Kasapri silakan silakan dibacakan, Kak. Sambil dipresentasikan juga. dipresentasikan Saya juga ingin ingin lihat RTL-nya, Kak. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Kasapri monitor. Monitor. Oke, terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut program kompetensi sebagai jadi di slide pertama ini yaitu rencana tindak lanjut program guru PKG PJOK dengan mengambil tema olahraga tradisional Galahadang membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport ekosistem. Latar belakang peserta didik kita saat ini disebut dengan generasi Gen Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet dan dikhawatirkan nilai-nilai tradisi asing akan mudah masuk menggantikan nilai tradisional lokal yang luhur. Peserta didik kita ketika bermain tidak menekankan pada aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembangnya. Akan tetapi peserta didik lebih banyak bermain game online sehingga memperlambat tumbuh kembang mereka. Penjas orkes hadir sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan, nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dengan ini saya selaku guru PJOK mengangkat tema olahraga tradisional Galahadang membangun karakter bangsa dengan pembelajaran Sport Education Model atau SEM sebagai salah satu materi yang mengajarkan nilai-nilai karakter sportivitas. Tujuan olahraga tradisional Galahadang membangun karakter bangsa dengan pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Yang keempat, olahraga tradisional itu memiliki tujuan. Galahadang sebagai olahraga tradisional memiliki akar yang dalam budaya dan sejarah Indonesia. Olahraga ini tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti kerjasama. Galahadang ini umumnya dimainkan secara berkelompok, menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, disiplin. Aturan permainan yang jelas menuntut disiplin dan kepatuhan. Yang ketiga, sportivitas. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam olahraga, namun semangat sportivitas harus tetap dijunjung tinggi. Yang keempat adalah ketahanan. Galahadang membutuhkan stamina dan kekuatan fisik yang baik. Yang kelima, membangun karakter bangsa, yaitu memiliki tujuan. Mengangkat Galahadang sebagai tema untuk membangun karakter bangsa yang memiliki relevansi yang sangat tinggi. Melalui olahraga ini, generasi muda dapat menghubungkan dengan akar budaya, yaitu mengenal dan melestarikan warisan budaya bangsa. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan yang berakar pada budaya lokal. Membentuk karakter yang tangguh, yaitu melalui tantangan fisik dan mental dalam bermain. Yang keempat, menjadi generasi yang berkualitas dengan menggabungkan nilai-nilai
tradisional dan modern. Yang keenam, SEM memiliki arti dan tujuan. Model pembelajaran olahraga SEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial secara holistik. SEM tidak hanya sekedar mengajarkan teknik olahraga, tetapi menanamkan nilai penting seperti kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Karakteristik utama SEM. Yang pertama, fokus pada pengalaman. Peserta didik secara aktif terlibat dalam berbagai pengalaman olahraga, baik sebagai panitia penyelenggara event, pemain, pelatih, wasit, maupun penonton. Konteks yang nyata. Pembelajaran olahraga dilakukan dalam konteks yang nyata, seperti kompetisi, latihan, dan analisis pertandingan. Yang ketiga, berbasis tim SEM, yaitu menekankan pada pentingnya kerjasama tim dan saling mendukung. Keempat, pembelajaran sumber hidup yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan sepanjang hidupnya. Yang kelima adalah interaksi dengan mata pelajaran lain, integrasi dengan mata pelajaran lain. Saya dapat integrasikan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa, dan sejarah. Capaian yang diharapkan. Yang pertama adalah pengenalan. Aktivitas peserta didik itu dapat terlibat aktif. Yang kedua, eksplorasi, mampu mengeksplorasi aktivitas peserta didik, mencari informasi terkait topik. Yang ketiga adalah proyek, aktivitas peserta didik, merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Yang keempat adalah akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Komunitas pelajar sekolah atau KBS. Program yang dibuat adalah merupakan kegiatan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Galahadang. Peserta didik yang terlibat yaitu kelas 2 sampai kelas 6, baik itu laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Selanjutnya KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas SD Negeri 131 Bontomana yang terdiri dari beberapa guru yang guru kelas lainnya. Aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kedua, peserta didik yang masing-masing kelas siap akan mengirimkan perwakilan tempatnya menjadi panitia, peserta, wasit, dan ofisial dan penonton. Yang keempat, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dengan terdapat sekolah berdampingan dengan sekolah lain serta unsur pemerintah setempat yang siap hadir membantu kegiatan sekolah. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik. Yang kedua, dokumentasi proses kegiatan peserta didik berupa video dan foto. Dan yang ketiga lah refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari guru dan peserta. Tantangan yang terjadi cuaca, yaitu cuaca hujan dan panas atau terik. Yang kedua, keterbatasan waktu yaitu kegiatan yang dilakukan bentrok kegiatan yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya yang pembalik ini kegiatan kemarin dengan rekan guru di kami di SD 1 Bontomana. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah dari kami. Selanjutnya saya akan ke Kak Fasil.
Cek. Maaf Kak, saya terlempar tadi. Kak Sapri, Siap, Kak. Sudah, Kak? sudah Kak? Iya. Oke, jadi sedikit Kak untuk teman-teman kakak-kakak yang lain, masih ada tidak yang selesai tugas RTL-nya Kak? Ada Kak Kamil, Kak Irfan, Kak Irma, Kak Rusli, dan Kak Andi Hermawan. Ada yang selesai Kak untuk tugas RTL-nya, tapi belum diupload mungkin. Oke Kak, sedikit ingin saya tampilkan dulu salah satu contoh tugas RTL Kak. Bagaimana Kak? Muncul? Sebentar, Kakak. Tidak ada yang muncul Kak di tugas setelah direfresh Kak. Coba kita refresh kembali. Kak Sapri. Iya. Coba kita refresh kembali anu tak Kak, LMS tak? Bagaimana Kak? Muncul yang saya tampilkan Kak? Muncul, Kak. Muncul. Oke. Nah, di slide pertama itu, di situ ada judul program. Jadi apa yang ditampilkan tadi Kak Sapri dan Kak Nurmawan itu sudah betul. Di mana RTL itu mempunyai judul dan yang jelasnya itu sudah berkaitan dengan KPS yang dibentuk di sekolah Kak. Nah, seperti ini salah satu punya saya Kak. Jadi RTL yang saya buat itu adalah, atau rencana tindak lanjut yang saya buat itu adalah program kebugaran tubuh. Jadi judulnya itu Kak, yang saya buat itu adalah umatku. Jadi itu adalah umat umatku. senam Jadi sehatku. umat senam sehatku. Jadi program berbasis proyek melalui komunitas sekolah yang ada di sekolah itu adalah komunitas KBS, yaitu tentang Sipeta di UPT SPF SMP 30 Kumba. Jadi itu adalah judul RTL yang saya buat. Kemudian lanjut ke latar belakangnya Kak.
Nah, di latar belakang ini kakak bisa lihat dan saya bacakan lagi kak. Saya bacakan lagi kak. Jadi sudah ada latar belakangnya. Itu yang telah saya buat. Nah, kemudian setelah latar belakang, kita beralih lagi ke tujuan program. Iya. Nah, seperti ini kak. Salah satu tujuan program. Setelah kita beralih ke tujuan program, kita lanjut lagi ke Jadikan satu file. capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Seperti ini kak. Bisa dilihat dan bisa juga dibaca kak. Nah, setelah kita membuat capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan, kita beralih ke struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, di program kegiatan ini merupakan yang saya buat ini adalah merupakan program kegiatan kurikuler. Jadi kegiatan saya buat ini adalah pada lingkup UPTSPF jadi target populasi pada kegiatan ini seluruh siswa pada lingkup sekolah yang di tempat saya mengajar dari fase A sampai fase C. Dan kegiatan ini akan dilakukan pada setiap hari Jumat. Jadi kita akan berkolaborasi seperti guru PJOK, wali kelas, dan guru mapel dan murid KK. Jadi di mana kita di sini berbicara tentang aset, manusia merancang, mempersiapkan, dan melakukan kegiatan bersama-sama. Jadi jangan lupa kak, kita tetap melihat tentang aset plus thinkingnya kak. Itu EBT-nya. Ada di panduan ketika kita akan membuat RTL. Nah, setelah struktur program dan mitra dalam belajar komunitas, kita masuk pada judul yang berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Jadi ini adalah kapasitas sumber daya yang digunakan kak. Nah, kemudian berikutnya ada rencana evaluasi kak. Jadi evaluasi kegiatan ini yang saya buat ini mengamati secara langsung kegiatan senam dan melakukan wawancara terhadap murid terkait aktivitas senam. Kemudian kepada guru terkait apa yang telah baik dalam kegiatan ini dan apa yang perlu diperbaiki. Nah. Jadi baik, setelah kita masuk di rencana evaluasi, kita beralih ke kemungkinan tantangan. Bagaimana kak? Jelas terdengar jelas suaraku kak? Jelas. Halo, kak, monitor. Jelas kak? Oke. Setelah kita masuk di rencana evaluasi, kita beralih ke kemungkinan tantangan. Jadi tidak mungkin tidak ada tantangan pada RTL yang kita buat kak. Pastinya RTL yang kita buat mungkin ada tantangan dari kegiatan yang kita lakukan. Mungkin
ketika contohnya ketika saya melakukan senam itu biasanya terkendala dengan cuaca hujan. Nah, jadi untuk memfasilitasi ketika hujan Kak, tentunya kita akan melihat lagi aset sekolah yang kita gunakan. Apakah ketika aset ruangan yang kita gunakan bisa aset sekolah seperti proyektor ataupun laptop ataupun komputer yang ada di sekolah Kak. Nah, seperti ini yang saya tampilkan Kak. Bisa terbaca dengan jelas. Daripada saya baca, kakak sendiri yang bisa melihat dengan jelas daripada saya bacakan Kak. Nah, setelah kemungkinan adanya tantangan, setelah selesai dari situ kita beralih ke penutup Kak. Oke. Jadi di penutup itu tinggal kakak yang lakukan kata-kata di akhir penutup. Nah, setelah di akhir penutup ini Kak, tentunya ada yang namanya dokumentasi Kak. Nah, dokumentasi ini ketika kakak-kakak memaparkan RTL yang akan kakak-kakak buat tentunya Kak. Nah, bisa dilihat Kak, RTL yang kakak-kakak buat tentunya telah dipresentasikan di depan guru-guru dan beberapa peserta didik. Nah, seperti ini Kak contohnya. Ada beberapa foto, sebenarnya ini ada dalam bentuk video Kak. Cuman saya yang upload saya dalam bentuk fotonya saja Kak. Ini. Saya memaparkan kegiatan RTL yang saya buat beserta dengan peserta didik dan beberapa guru yang hadir. Nah, tentunya Kak, setelah kita membuat kegiatan, tentunya ada yang namanya undangan kegiatan. Jadi di undangan kegiatan itu Kak, bisa kita buat yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau disetujui oleh kepala sekolah. Setelah kita membuat undangan rapat, tentunya juga Kak, di waktu pemaparan RTL, pasti tentunya ada yang namanya daftar hadir. Nah, seperti ini Kak, bisa dilihat. Bagaimana Kak? Terjelas? Terlihat? Notulen rapat dan daftar hadirnya Kak? Siap. Nah, jadi kakak bisa menambahkan dua kegiatan dokumentasi, kemudian notulen rapat dan daftar hadir. Nah, setelah itu Kak, kita masuk di penutup. Terima kasih. Murid mungkin melupakan apa yang guru ucapkan, tapi murid tidak akan melupakan bagaimana guru membuat seorang murid merasakan. Emil Salimgan. Bagaimana Kak? Sudah jelas? Itu di dokumentasi Kak. Bisa langsung video saja. Waktu pemaparan itu bisa video saya dimasukkan di situ. Bisa Kak, bisa. Bisa, tapi lebih bagusnya Kak, bisa juga langsung dalam bentuk video Kak. Iya, bisa juga dalam bentuk video dijelaskan dengan menampilkan slide. Slide ini toh? Iya sudah Kak. Kemarin hari slide, hari Sabtu itu sudah saya lakukan itu. Dia tinggal memasukkan saja linknya ke slide saya. Betul Kak. Jadi bisa dalam bentuk kalau di Canva-nya Kak yang kita buat, kita bisa sisipkan di situ fotonya Kak. Bisa fotonya juga di? Iya, yang kayak ini yang saya tampilkan. Oh iya. Yang saya tampilkan ini adalah yang saya paparkan ketika melakukan RTL. Tapi yang saya upload di LMS itu dalam bentuk link, dalam bentuk video yang saya paparkan lewat presentasi Kak. Jadi yang diupload itu Kak maksudnya di RTL itu bisa langsung video pemaparannya saja atau bagaimana? Iya, bisa Kak. Tetapi video yang diupload itu Kak menampilkan slide-slide yang
yang telah dibuat Kak, di mana di situ ada judul program, ada latar belakang. Tapi kalau menurut saya Kak, lebih baik mana yang gampang? Kalau saya anjurkan lebih baik dalam bentuk PDF saja Kak. Oh iya, siap. Tapi ditambahkan beberapa dokumentasi kegiatan, kemudian ada notulen rapat lengkap dengan daftar hadir Kak. Iya deh. Iya. Jadi nanti saya konfirmasi ke BPGPK karena belum terupload RTL-nya, dan untuk RTL unggah tugasnya tidak muncul. Nanti saya tanyakan Kak di Oh iya, siap Kak. di admin. Ya, kalau saya itu tinggalnya saja Kak, tinggal foto-foto kegiatan waktu sosialisasi dengan di Kombel itu dengan dosen rapatnya dan daftarnya tinggal itu. Oh iya Kak. Ya. Kalau bisa Kak, yang Kakak buat galahadang Kak Di. Iya, galahadang. Bisa foto saja kegiatan galahadang yang dilakukan oleh anak-anak Kak. Tahu sambil videonya. Foto saja Kak. Iya, siap Baru Kak, siap. ditampilkan di slide-nya Kak. Oke, siap Kak, siap. Jadi slide yang saya buat ini Kak, ada 12 halaman Kak. Jadi di mana 11 halaman itu ada tentang isi slide. Jadi di halaman ke-12 itu adalah penutup Kak. Jadi ada 12 halaman yang saya buat. Jadi minimal 9 slide yang Kakak buat. Oke Kak. Nah, terakhir lagi Kak, untuk RTL, kalau bisa nanti saya konfirmasi Kak untuk diupload secepatnya. Kak Nurmawan, bagaimana Kak Nurmawan? Monitor Kak Nurmawan. Ya. Sudah bisa dilihat, yang saya tampilkan Kak? Ya, bisa. Oke. Jadi Kak Nurmawan tinggal melengkapi apa yang pernah saya lihatkan, mulai dari dokumentasinya, notulen rapatnya. Saya kemarin sudah video saya juga. Video ya. Bisa juga diupload. Lebih bagus lagi. Bisa video dengan slide-nya. Bisa Kak? Iya bisa. Oh, Tidak jadi masalah. Berarti di yang slide itu bisa ditambahkan dokumentasi juga. Iya. Kalau untuk dalam bentuk PDF yang slide-nya bisa ditambahkan dokumentasi, ditambah notulen rapat, dan apalagi itu daftar hadir. Ya. Izin dulu Kak, sebentar sekali ke kamar kecil. Oh iya.
Oke Kak, Kak Nurmawan monitor. Ya. Jadi Jadi tugasnya itu kan sudah tugasnya itu selesai kan semua sudah Kak. selesai semua, Kak. Ya. Sudah, tinggal mau Oke, diupload. Kak. Oke, Kak. Tinggal mau diupload Tinggal Kak. mau diupload, Kak. Oh Ya. iya. Oh iya. Jadi Jadi alhamdulillah untuk tugas untuk RTL tugas RTL yang saya yang ketahui ini saya hari ketahui ini hari sudah ada dua yang sudah ada selesai 2 yang Kak. selesai, Kak. Yaitu Kak Itu Sapri Kak dengan Sapri Kak dengan Nurmawan. Kak Nurmawan. Kalau bagaimana dengan Kalau kakak bagaimana yang dengan lain? kakak yang lain? Kak Irfan bagaimana Kak Kak Irfan, Irfan? bagaimana Kak Irfan? Monitor. Monitor. Kak Rusli. Kak Rusli. Sepertinya Kak Rusli nih sibuk ini Kak. Kak Andi Hermawan bagaimana Kak dengan tugas RTL-nya Kak? Baru sementara mau dikerja, Kak. Oh baru sementara mau kerja. Iya. Tapi maksud saya untuk judul programnya sudah ada yang dibuat Kak atau sudah ada yang didapat? Baru sementara mau disusun, Kak. Oh sementara mau disusun. Ya, ya. Kalau Kak Kamil monitor. Untuk Kak Nurmawan dengan Kak Sapri bisa dicek kembali anunya Kak, LMS-nya. Bisa dibuka kembali LMS-nya, kemudian direfresh apakah masih hilang RTL untuk unggah tugasnya di RTL 2-nya Kak. Coba dicek kembali. Izin, Kak. Mau bertanya dulu, Kak. Iya, silakan Kak. Ini saya di modul 3, Kak. Di situ di 3.1C. Modul berapa Kak? Di bagian kuatkan pemahaman komunitas belajar di sekolah. Di situ tidak terchecklist, Kak. Iya. Kemudian kuatkan pemahaman rancangan program. Berarti ada tugas yang belum saya selesaikan itu, Kak, kalau belum terchecklist. Oh iya, kalau belum terchecklist itu Kak, berarti ada yang tidak terselesaikan. Di modul berapa Kak? Di modul 3. 3 titik berapa? Titik 1C. 3.1C. C. C berapa Kak? C1. C1B. 3.1 Kuatkan pemahaman C1. rancangan program komunitas belajar di sekolah. Oh iya, KBS. berarti ada yang belum diselesaikan di situ Kak. Karena kapan tidak selesai itu Kak? Ya tidak terbuka. Harus selesai baru terbuka. Kemudian apa lagi Kak? Rencana tindak lanjut nih Kak, di situ di RTL 1 terchecklist juga. Cuman yang di atas ini ada beberapa yang tidak terchecklist. 1, 2, 3, 4. Yang tidak terchecklist itu apanya Kak? Mulai coba kita lihat dari modul 1 Kak. Modul 1. Iya. Di modul 1 bagian mana yang belum terchecklist Kak? Kalau di modul 1 paket modul 1 di paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJK. terchecklist semua jika kalau di modul 1. Yang kalau modul 1.1
1.1. Ya, Ya, terchecklist ya. Ini yang kuatkan pemahaman. mulai dulu Banyak dari paket modul 1 Kak, yang paradigma perubahan. Ya, Kak. Paradigma. Terchecklist sih. Perubahan. Iya, terchecklist sih, Kak. Oh iya, kalau di modul 1.1 Kak, terchecklist sih semua. Terchecklist semua, Kak. Berarti aman di modul 1. Modul 1.2 lagi. Oh iya, kemudian di modul 1.2 selesaikan semua di situ terchecklist juga. Iya, terchecklist semua, Kak. Oh ya, berarti aman. 1.3. 1.3 Kak. Sebentar saya lihat, Kak. Terchecklist juga, Kak. Oh ya, berarti aman semua di situ. Kalau 1.4 1.4. Terchecklist juga, Kak. oh ya, berarti aman. 1.5 Titik 5 ya. Terchecklist juga semua, Kak. oh, berarti aman. Di modul 2 Modul 2 tes awal. tes awalnya Ya, terchecklist juga. terchecklist jadi oh iya. Iya. Kemudian masuk di modul 2.1. Bahan ajar. Lihat Iya. lihat saja di sampingnya Kak, apakah terchecklist di situ? Itu jika yang tidak terchecklist ini, Kak. Yang modul 3. Oh, modul 3 Ji. Iya. Oh iya, Ini berarti kita selesaikan saja ya 3.1 CB. iya. 3.1 C1B. Yang kuatkan pemahaman membuat rancangan program KBS di sekolah Kak. Iya, iya. Ya, itu saja yang kita selesaikan. Kalau terselesaikan itu kemudian kita upload, bakalan terchecklist itu Kak. Oh iya, Kak. Sampainya ke refleksi modul 3, Kak, di? Iya, Terchecklist. siap. Oh iya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Juga, Kak, saya juga hilang ini untuk unggah rencana tindak lanjutnya, Kak. Harus jawab sebentar saya tanyakan Kak di Oh iya. di operator Iya, Kak, iya, Kak. Terima kasih, Kak. RTL.2 nya di Oke, jadi untuk kakak yang lain ada kendala tidak? Atau masih ada tugas yang belum terselesaikan Kak? Bagaimana dengan Kak Irfan? Monitor Kak Irfan? Ya, Kak. Bagaimana dengan tugas RTL-nya Kak? Ada yang selesai? Sudah selesai? Sudah, Kak. Bisa ditampilkan dulu Kak? Dipresentasikan Kak? Bukan di sini. Saya pakai laptop, Kak. Di laptop yang lain. Kalau bisa dilihat Kak, dibacakan saja Kak. Seperti Kak Nurmawan tadi, dia membacakan saja. Tidak ada tampil di sini. RTL tak Kak? Yang kita buat. Oke. Jadi saya bacakan saja ini. Iya, bacakan saja Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan presentasi tentang rencana tindak lanjut mengenai di komunitas belajar apakah maca di SMP Negeri 24 Bulukumba. Judul yang saya ambil itu budaya hidup sehat. Jadi di slide pertama itu ada
rencana tindak lanjut komunitas Apakah Maca di SMP Negeri 24 Bulukumbat, judulnya Budaya Hidup Sehat. Di slide kedua itu latar belakang, yaitu yang pertama pentingnya membangun budaya hidup sehat di sekolah. Yang kedua, tantangan yang dihadapi siswa dalam menjaga kesehatan. Yang ketiga, peran komunitas Apakah Maca dalam mempromosikan hidup sehat. Terus yang slide ketiga, itu tujuan program meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya hidup sehat. Yang kedua, membentuk kebiasaan sehat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menurunkan angka sakit atau gangguan kesehatan pada siswa. Di slide keempat, sasaran program. Sasaran programnya ini mulai dari siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, orang tua atau wali siswa. Kalau di slide kelima, itu program utama yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu senam sehat mingguan, yaitu senam pagi bersama setiap hari Jumat. Yang kedua, kantin sehat. Jadi program yang utama yang kedua yaitu kantin sehat. Jadi mendorong kantin menyediakan makanan bergizi. Yang ketiga, hari bebas sampah. Jadi setiap Rabu siswa membawa bekal tanpa plastik sekali pakai. Terus yang keempat, pojok edukasi kesehatan. Jadi ada di pojok bacanya itu informasi tentang gizi dan kesehatan di papan khusus. Terus yang kelima, kompetisi hidup sehat, yaitu biasanya di akhir semester ada lomba poster, esai, atau vlog tentang hidup sehat. Di slide ke-6, strategi pelaksanaannya itu yang pertama, sosialisasi. Jadi melibatkan siswa melalui diskusi kelas dan pengumuman. Yang kedua, kolaborasi. Jadi menggandeng tenaga medis, UKS, dan orang tua. Yang ketiga, monitoring. Jadi pengawasan rutin melalui guru PJOK dan wali kelas. Di slide ke-7 itu jadwal pelaksanaannya itu minggu pertama penyusunan rencana dan sosialisasi ke siswa. Minggu kedua peluncuran kantin sehat dan senam mingguan. Minggu ketiga pelaksanaan kompetisi hidup sehat, dan minggu keempat evaluasi awal dan pembentukan kebiasaan sehat. Di slide ke-8 indikator keberhasilan. Yang pertama peningkatan pemahaman siswa tentang gizi seimbang. Yang kedua, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan. Yang ketiga, berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai di sekolah. Yang keempat, penurunan keluhan kesehatan siswa di UKS. Slide 9, penutup. Jadi penutup mengajak semua pihak untuk mendukung program ini. Itu saja, Kak. Oke. Tentang presentasi saya. Oke, Kak, sedikit di kemungkinan tantangannya, Kak. Ingin saya dengar dulu, Kak. Yang slide keberapa itu? Yang kemungkinan tantangannya, Kak. Ya, Kak. Untuk kemungkinan tantangannya, Kak. Di slide. Yeah. Ya, di tantangannya itu partisipasi aktif siswa dalam kegiatan. Terus berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai di sekolah. Terus penurunan keluhan kesehatan siswa di UKS.
Ya Kak, itu. Oke. Oke, seperti itu Kak. Iya. Oke, baik Kak. Jadi saya kira cukup bagus. Tinggal yang dilengkapi juga Kak. Anunya Kak, dokumentasinya. Dokumentasi dengan notulin rapatnya, kemudian daftar hadirnya. Ada Kak? Belum ada Kak. Oh, belum ada, jadi tinggal dilengkapi Kak. Daftar hadirnya, notulin rapatnya, Oke, siap Kak. sampai dengan video-videonya kalau ada. Jadi saya kira sangat bagus yang dipaparkan oleh Kak Irfan. Sudah cukup bagus, tinggal dilengkapi untuk yang lainnya Kak. Kalau yang lain bagaimana Kak? Ada Kak Kamil, Kak Rusli monitor. Kak Rusli, artinya Kak Rusli terjebak di makan siangnya ini. Untuk sedikit Kak, ya kalau yang masih aktif di belakang layarnya, sedikit ingin saya tanyakan Kak. Untuk Kak Irfan, bagaimana dengan tugas-tugasnya Kak? Lengkap? Oh, sisa itu modul belajar Kak. Kenapa belum terbaca di? Iya, enggak bisa terbaca Kak modul belajarnya. Kalau Saya bisa sudah- Kak, linknya saja kita kirim Kak di text entry Kak. Oke, sudah begitu Mi sebelumnya. Tapi enggak terbaca. Oh ya. Belum lagi nih. Kirim di text entry saja Kak. Susun saja, tulis saja, kita copy saja linknya, kemudian di Ya. text entry. Jangan yang upload file. Ada tuh yang bagian text entry, kita klik di situ Kak, kemudian paste di situ linknya. Di situ lebih aman Kak, lebih cepat terbaca. Kalau kita klik linknya Kak. Oke, saya coba lagi Kak sebentar. Kalau videonya Kak sudah terbaca, namun modul ajarannya tidak mau. Ya. Nanti saya. Rata-rata Kak, rata-rata yang tidak terbaca itu saya lihat adalah modul ajar. Kalau video rata-rata terbaca Kak. Oh ya, siap Kak. Siap. Sebenarnya saya mau tampilkan Kak, cuman ada beberapa teman yang tidak hadir dan penugasannya juga agak-agak kurang. Seperti kan di Artina, ternyata di akhir-akhir penghujung kegiatan, Kak Andi Artina sepertinya menghilang Kak. Jadi banyak tugasnya yang belum selesai dan saya rasa di pertemuan 3 kali tatap maya ini beliau tidak hadir Kak. Saya kurang tahu, mungkin ada kendalanya Kak atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan untuk Kandi Artina. Sebentar lagi Kak, saya spill tugas-tugas yang belum lengkap Kak. Jadi nanti saya kirimkan nama-nama dan modul berapa yang belum diselesaikan. Nanti saya lihat Kak. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, untuk kakak-kakak yang bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya Kak. Saya ini bermasalah kameranya laptopku Kak. Tidak jadi masalah juga. Pak, Kairo baru muncul.
Bagaimana dengan tugas RTL tak? Sudah Pak, Ada kendala? dari Pak aman saja. Selesai menutnya tugas RTL tak? Iya sementara Pak, masalah kebugaran jasmani juga kayak punya tak. Tadi saya lihat kita tampilkan ke gitu juga. Oh iya. Kita Gaskan saja. Yang paling penting itu Kak, kita ikut saja strukturnya. video Pak, Mulai kan dari- di video dikumpulkan kuliah apa? Iya. Orang tua murid atau guru semua itu bisa kayaknya orang tua murid tadi. Jama kita terlalu banyak. Cukup gurunya saja Kak. Oh, kira saya orang tua murid juga karena masalah kebugaran tuh. Jama kita terlalu rempong Kak. Oh iya. Cukup sampai Untuk terus ini bagaimana? Sementara tinggal mau diupload. Sementara jujur bagi sementara belum selesai. Ya belum. Apa kendalanya? Ini apa kendalanya? Biasanya itu kendala dalam bentuk video. Ya video mau di video. Karena sebelum di video juga ada undangan Slide kemudian. atau nutulin rapat. Tulen rapat. Coba lihat. Kemudian daftar hadir. Terhadir. Jadi sengaja tadi juga saya suruh baca dulu beberapa kakak-kakak yang selesai RTL-nya. Ternyata mereka tidak menampilkan dokumentasi dan nutulin rapat dan daftar hadir. Makanya saya buka Punyaku. Jadi saya tampilkan supaya ada referensi. Jadi tidak pusing-pusing lagi untuk diupload nanti. Bisa dikirim dulu. Kenapa Kak? Kirim dulu di grup. Referensi. Yang penting kita lihat tadi Punyaku Kak. Dikasih begitu misalnya. Iya. Kirim ulang dulu sebentar. Sebentar saya kirim anunya RTL mentahannya. Oke, siap. Karena kalau saya kirim RTL yang komplit, jangan sampai namanya aja yang diganti dengan fotonya. Tidak boleh. Karena nantinya sebenarnya periksa Kak. Kan normal monitor tidak muncul. Lengkap deh tugasnya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya mandatkan kepada Kak Rusli untuk menutup doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa Kak. Silakan, saya persilakan Kak. Oke, jadi syukur alhamdulillah pada hari ini karena pertemuan sudah selesai dan ditutup. Iya Pak. Dan sebelum kita mengakhiri semua itu tentunya kita sama membacakan doa sebelum ditutup doa dimulai. Selesai. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Baik, saya kembalikan kepada Wasit. Oke baik Kak, terima kasih untuk Kak Rusli karena telah menutup kegiatan ini dengan memimpin jalannya doa. Jadi sekali lagi saya ingatkan Kak bahwa untuk tugasnya
silakan dicek kembali mulai dari modul 1 sampai modul 3 Kak. Jadi silakan dibuka kembali per modul. Mana yang belum tercentang, tolong dikonfirmasi Kak. Jangan sampai kakak-kakak sudah mengupload, namun belum saya periksa Kak. Terkadang ada yang begitu Kak. Jadi silakan dicek kembali. Kalau merasa sudah mengupload, kemudian belum tercentang, silakan hubungi saya Kak. Jangan sampai saya yang belum memeriksa tugas tersebut. Untuk Kak Sapri bagaimana dengan tugas-tugasnya? Aman saya kira kalau Kak Sapri? Sudah tercek semua Kak. Aman. Oke Kak. Untuk Kak Irfan? Itu Kak. Tinggal RTL-nya tinggal KBS-nya mungkin Kak itu yang ya, modul ajar. Kalau Kak Rusli aman ini kalau Kak Rusli. Tinggal modul 3. Oke, tinggal modul 3. Kalau Kak Irma tinggal RTL juga kayaknya. Oke Kak, jadi saya kira cukup untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Jangan meninggalkan room Kak. Foto dulu. Mana pemawan? Penuran tidak muncul Kak. Keluar nih. Naik pergi berak kapan? Di mana ke Ibu Irma? Oke, siap-siap dipoto. Iya. Ya, gimana nih Pak? Satu, Stop. dua. Kak Irfan silakan dipoto Kak. Oke. Sorry Pak Kepang. Sudah. Oke, sudah Kak. Ya. Sudah. Pak Peru. Oke, santikan dulu warungnya Kak. Dari Pak Yusnadi nih, Andre Pak Yusnadi. Udah gitu semua. Ujian kapan ujian ini?